Halo semua, saya Emily. Hai Nara, saya Patricia. Dan sekarang kami sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mari kita review. Nah, sekarang kami lagi ada di ruang pertama, ruang di mana Ahmad Subarjo, Bung Karno, dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maida untuk rumahnya dipakai sebagai tempat persiapan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Di ruangan ini terdapat meja dan kursi bergaya klasik, nampak tua tapi masih kokoh. Di ruang pertemuan juga terdapat sebuah lencana asli yang dipajang dalam kotak kaca. Di sini juga disediakan panduan supaya kita bisa tahu lebih lanjut. Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan. Pada ruangan ini terdapat meja lengkap dengan diorama perumusan naskah proklamasi yang melibatkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di ruangan ini juga terdapat pajangan rancangan naskah proklamasi yang saat itu masih belum direvisi. Habis merumuskan naskah proklamasi, Soekarno menuju ke ruangan besar di depan tangga di mana para pemuda dan anggota PPKI menunggu, dan membacakan hasil perumusan naskah proklamasi. Di sini juga ada tunjukkan siapa saja yang hadir saat Soekarno membaca hasil perumusan naskah proklamasi. Habis itu, mereka meminjam mesin ketik dari konsulat Jerman dan Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi didampingi oleh wartawan BM Diah. Saat mengetik, Sayuti Melik mengubah 3 kata dari tulisan tangan Soekarno, seperti kata tempoh menjadi hanya tempo, lalu wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, Soekarno dan Hatta menandatanganinya di atas grand piano yang ada di rumah Maida, tepat di depan ruang di mana Sayuti Melik mengetik teksnya. Sekarang kami sedang menuju ke lantai 2 yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah seperti Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di ruang Jawa terdapat ilustrasi yang menjelaskan pengeboman yang terjadi di Jepang, patung Sultan Syair, serta radio yang digunakan untuk mengumumkan kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Ada juga tas kulit dan patung Suwiryo, serta potongan karton Presiden Soekarno yang sedang membaca teks proklamasi, serta di belakangnya juga ada teks proklamasinya. Di ruang Maluku, Papua, dan Sunda Kecil, ada beberapa teks yang menjelaskan proses Indonesia menjelang proklamasi, seperti penyerangan Hindia Belanda, 4 serangkai, tentara peta, Seinenden dan Kebodan, PPU PKI, PPKI, jatuhnya bom Hiroshima, rumah di Rengas Dengklok, serta gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Di ruang Kalimantan, ada teks yang menjelaskan bagaimana kami mempertahankan kemerdekaan, perundingan Indonesia-Belanda, peristiwa Surabaya, pertempuran Medan Area, perundingan Linggarjati, agresi militer 1 dan 2, penandatanganan perjanjian Renville, ada juga buku Republik Indonesia Provinsi Kalimantan 1953, serta replika seragam TKR. Di ruangan Sumatera, ada tulisan tentang tahun 1938. Lalu ada beberapa senjata yang digunakan pada tahun itu bersertakan dengan helm. Selain itu, juga ada biografi tentang Soekarno. Ilustrasi yang menjelaskan bahwa Sumatera menjadi sasaran propaganda dan biografi Ki Hajar Dewantara dan Supomo. Di pojok ruangan juga ditunjukkan para tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi. Di ruang Sulawesi ada penjelasan tentang presiden dan wakilnya kembali ke Jogja, TNI masuk kota Jogja, berkunjung ke Bangka, perjanjian Romboyen, penyambutan Jenderal Sudirman, bertemu presiden dengan Jenderal Sudirman, pelantikan presiden RIS, pengakuan kedaulatan di Belanda dan di Jakarta, suasana konferensi RI-RIS di Jakarta, Muhammad Hatta menyerahkan mandat, buku Republik Indonesia Sulawesi tahun 1953, perangko konferensi Malino, dan pengibaran bendera merah putih tahun 1950. Terima kasih.